Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Julianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, guru pada SD Negeri 255 Paranglohe. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Jusnia. Beliau merupakan guru kelas 4 di SD 255 Paranglohe. Baik Bu, selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini atau observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya, baik, Bu. Jadi sebentar akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dibuat, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami fungsi bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai atau bagian yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan observasi nanti yang seperti apa Bu? Untuk area pengembangan yang saya ingin capai adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kesiapan belajar siswa, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Seperti itu Bu. Baik, kemudian selanjutnya saya juga ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Mungkin dari segi strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Nah, saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi yang akan Ibu terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran PBL, dan juga menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Kurang lebih seperti itu ya Bu? Iya Bu, benar. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Nah, untuk media pembelajaran yang saya menggunakan PPT, kemudian lembar kerja peserta didik, laptop, dan juga mengamati tumbuhan secara langsung. Wah, kedengarannya ini sangat menarik sekali Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, strategi pembelajaran, dan juga metode yang akan Ibu gunakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Bu, jadi saya akan melaksanakan insya Allah pada hari Sabtu di kelas saya sendiri pada jam pertama sesuai dengan jadwal pelajaran. Oke, baik Bu. Jadi saya juga akan sekaligus meminta izin ini ya Bu, untuk datang ke kelas Ibu guna melakukan observasi di kelas Ibu. Nanti juga saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita juga akan mengadakan
percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Nah, dan sudah mulai mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Jadi saya mulai memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan saat ini. Wah, luar biasa sekali Bu. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Saya berharap kegiatan observasi yang kita lakukan nantinya itu dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian percakapan kita hari ini dan sampai ketemu di hari Sabtu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Coba nak ketua kelasnya pimpin temannya untuk berdoa. Siap. Hormat kepada Ibu Guru, hormat berat. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah saya pemahaman yang luas. Amin. Di tempat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kembali dulu di tempatnya. Nah, sebelum Ibu masuk di tujuan pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan dulu materi yang kita bahas untuk hari ini, yaitu masalah bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Coba siapa yang sering makan sayur di rumah? Sayur. Nah, semuanya sudah semua makan sayur ya? Nah, bagian apa sajakah yang bisa diolah menjadi sayur? Sampai bisa menyebutkan? Ya, coba nak. Baunya sama buahnya, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Hasan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, memahami fungsi dari tubuh tumbuhan. Nah, untuk bagian tubuh tumbuhan ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan bagian tubuh tumbuhan? Coba nak. Apa-apanya itu? Buahnya. Ya coba Hasan. Buahnya. Buah apa lagi? Daunnya. Ya daun apa lagi? Coba ada yang lain? Bunga. Ya, coba Resa. Bunga. Ya bunga. Pohon. Bunga, daun. Pohon. Ya, tepuk tangan untuk Resa. Jadi bagian tubuh tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga, ada buah. Jadi itu bagian tubuh tumbuhan. Nah, apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan? Ada yang bisa menyebutkan apa fungsi dari akar? Ada yang bisa menyebutkannya? Jadi fungsi akar itu untuk menyerap air ke dalam tanah. Nah, itu fungsinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mengamati atau mendengarkan video di atas. Coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya.
yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, bagaimana? Sudah didengarkan dari videonya? Sudah dilihat? Sudah diamati? Sudah, Bu. Nah, itu tadi bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Coba nak, Ibu akan membagi kelompok. Nah, sebelum Ibu membagikan kelompok, saya ingin bertanya dulu. Siapa yang suka mewarnai? Ya, ada 3 orang. Siapa yang suka mendengarkan video? Ya. Siapa yang suka menempel? Ya, masing-masing 3 orang. Jadi itu yang suka mewarnai, masuk di kelompok visual. Nah, untuk yang kelompok yang suka mendengarkan video itu masuk di kelompok auditory. Kemudian kelompok yang suka mewarnai itu masuk di kelompok kinestetik. Yang suka menempel itu termasuk di kelompok itu termasuk di kelompok kinestetik. Jadi sebentar nak, masing-masing duduk sesuai dengan minat masing-masing. Ya, coba dikelompokkan dulu nak. Siapa yang suka mewarnai? Coba. Ya geser, langsung geser nak. Ya. Jadi kelompok visual, kelompok auditory, kemudian kelompok kinestetik. Sudah paham? Ya. Ini ada sebentar di bagian di sini kan tahu ya. Ini sebentar mau diamati nak. Diamati tuh yang mana bagian akarnya, kemudian yang mana bagian batangnya, yang mana bagian ini kan ada daun, ada buahnya di sini. Di sini ada di atas buahnya. Kemudian ada yang ini bagian bunga. Nah ini masing-masing ada fungsinya. Kalau akar apa fungsinya, terus batang apa fungsinya, terus daun apa fungsinya, kemudian bunga apa fungsinya, terus yang ini buahnya. Coba perhatikan dulu nak. Coba perhatikan dulu. Yang ini buahnya toh, yang ini buahnya ada masing-masing ada fungsinya. Yang di depannya
Ada akar, daun, buat dia mati. Kalau yang ini di kelompok yang ini ada tori, coba. Dia mati nih, dia mati. Ya ini, coba ya mana batangnya, daunnya, coba ada fungsinya apa? Bagaimana nak? Sudah diamati, sudah didengar, sudah. Nah sebelum kita mengerjakan KKPD, mari kita briefing dulu. Semuanya berdiri. Coba bersama Marina, semuanya berdiri. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, teriaklah gaung. Tangan diputar-putar, teriaklah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah gaung. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya coba kembali dulu ke sebelah kanan. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan KPD masing-masing per kelompok ya. Jadi di sini kelompok visual, kelompok auditory, kemudian kelompok yang sebelah sana kelompok kinestetik. Kemudian kelompok auditory. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya. Apa ya? Kita satu orang saja menulis. Kemudian yang di sebelah sini kelompok kinestetik. Ya. Bagaimana sudah diamati yang di sini? Satu orang yang menempel. Kalau di sebelah sini nak? Ini kalau yang di sebelah sini coba lihat di tanda panah, ada tanda panahnya tuh. Kita yang di bawahnya akan mengambil sini. Oh ya, sudah selesai. Nah, sekarang siap-siap setiap kelompok naik mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil karyanya masing-masing, satu orang satu kelompok. Coba kelompok, mulai dari kelompok visual. Siapa yang mau naik mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil karyanya?
Maju ke depan. Sebelah sini, sebelah sini. Ya. Ya, ini. Daun terdiri dari daun adalah tempat Bagian-bagian masih daun, bunga, batang, buah, akar. Ya, coba tepuk tangan untuk kelompok visual. Coba kalau dari kelompok auditori, coba maju ke depan. Ada yang masih, ada fungsinya, ada yang fungsinya. Coba. Fungsi dari daun. Ya. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. Yang lain dengarkan. Cadangan air serta makanan. Fungsi dari buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan. Fungsi dari akar sebagai penyokong yang dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, sudah cukup. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Sekarang kelompok kinestetik. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik atas nama Hasan. Pertama, daun fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis dan tempat keluar masuknya uap air dan oksigen. Dua, batang. Fungsi mengangkut air dari akar ke daun dan menyalurkan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga, akar. Akar berfungsi menampung menyerap air maupun nutrisi di dalam tanah. Keempat, bunga. Fungsinya sebagai alat berkembang biakan terjadi proses penyerbukan. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Jadi, ini ada 3 kelompok. Ada kelompok visual, kelompok auditori, kemudian kelompok kinestetik. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Duduk di tempatnya. Mari duduk di tempatnya. Bagian tumbuh-tumbuhan itu ada apa? Coba sebutkan. Ada daun, akar, batang, bunga, buah. Ya, jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari 5. Ada batang, ada akar, ada daun, ada buah, ada bunga. Coba bisa menyebutkan fungsi dari batang? Sabuk. Ya, coba nak kelompok kinestetik. Mengangkut air dari akar ke daun dan menyalurkan hasil dari fotosintesis. Ya, tepuk tangan. Ibu ingin bertanya dulu, apakah kesulitan dalam menyelesaikan tugas tadi? Ada kesulitan? Tidak ada. Nah, hal apa saja yang membuat kalian bersemangat belajar hari ini? Apa yang membuat kalian bersemangat? Apa tadi? Coba nak. Iya, karena menggambar. Kalau
Apa lagi? Bu, menempel. Iya, karena menempel. Apa lagi? Bisa mendengarkan Bu. Iya, bisa menonton atau mendengarkan. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Jadi silahkan istirahat. Sebentar lanjut lagi setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Julianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, guru pada SD Negeri 255 Paranglohe. Baik, hari ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Jusniar sebagai guru yang diobservasi, dan juga membersamai kami Ibu Andi Jusmawati sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 11. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi sehubungan dengan kegiatan observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan percakapan pra observasi dan juga melaksanakan kegiatan observasi di kelas Ibu. Untuk percakapan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi kelas yang telah dilaksanakan. Kemudian Bu, tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, jadi saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan proses observasi kemarin. Ya Bu, jadi perasaan saya setelah diobservasi, tentunya saya sangat merasa sangat senang karena terlaksana dengan lancar. Meskipun masih ada kekurangan selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah, jadi Ibu merasa senang karena proses pembelajarannya terlaksana dengan lancar. Jadi meskipun tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa kekurangan selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu menurut Ibu, apa hal baik yang dirasa yang sudah Ibu lakukan selama pembelajaran? Pada pembelajaran saya sudah menggunakan strategi dan media pembelajaran yang menurut saya sudah tepat dalam materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga sudah melatih siswa untuk tampil di depan kelas untuk berbicara, melakukan persentase hasil diskusi kelompoknya. Ya Bu, jadi kemarin saya sudah melihat apa yang Ibu tadi katakan, Ibu sudah menggunakan strategi dan media pembelajaran yang baik. Jadi media yang tepat ini dan strategi pembelajaran yang tepat juga bisa membuat siswa untuk terlatih dan untuk berani berbicara di depan kelas. Tentunya ini akan mendorong keaktifan siswa Ibu. Nah, terus Bu, apakah Ibu sudah merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan? Ya, jadi menurut saya itu Bu, saya merasa kurang puas karena untuk kedepannya saya akan menginginkan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
saya itu merasa puas ketika siswa itu sudah bisa menyerap semua materi yang saya ajarkan. Jadi materi itu bisa bermakna bagi mereka sehingga mereka juga lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kemarin Ibu masih merasa kurang puas. Iya Bu. Kalau begitu berarti Ibu menemukan atau merasakan ada kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran. Iya Bu. Jadi kemarin itu saya menghadapi kendala pada saat pembagian kelompok mengkediskan kelas karena masih ada siswa yang merasa tidak terima ketika saya membagikan kelompok. Mereka juga kurang termotivasi saat belajar sehingga ketika pembelajaran berlangsung mereka kurang aktif. Jadi kemarin itu Ibu merasa ada siswa yang tidak terima ketika dibagi kelompok. Terus ada juga siswa yang kurang termotivasi ya Bu. Selanjutnya Bu, kira-kira apa yang akan Ibu perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Dan saya juga akan menumbuhkan motivasi belajar sehingga mereka bisa lebih aktif ketika melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Baik, jadi Ibu akan menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi. Terus Bu, bagaimana atau seperti apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Lalu, saya akan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kemarin belum terlaksana dengan maksimal. Nah, ke depannya saya juga akan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Jadi Ibu kedepannya akan menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Terus Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu? Ya, secepat mungkin Bu. Secepat mungkin. Baik, saya berdoa semoga rencana tindak lanjut Ibu bisa berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan keaktifan siswa Ibu dan juga tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan bisa tercapai dengan maksimal. Iya Bu, terima kasih. Ya, sebelum mengakhiri percakapan kita, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kolaborasinya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.